kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek milik kami yang berjudul Analisis Estimasi Volume Botol Vaseline Healthy Bright, pemanfaatan model matematika berbasis integral untuk mengestimasi volume pada benda tidak beratur. Saya Naishifa Agisha Dewi dengan NIM 1672541. Saya Blesian Putra Sianturi dengan NIM 1672531. Saya Giovanna Kesi dengan NIM 167255511. Saya Zahra Izar Safi'i dengan NIM 1672541. Saya Naika Amani Endora dengan NIM 1672511. Dan saya Aditya Septian Maulana dengan NIM 167255571. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya konsep integral sangat dekat dengan aktivitas manusia, khususnya dalam menghitung volume suatu benda. Dengan integral, kita bisa mengestimasi volume benda yang bentuknya tidak beraturan atau tidak simetris. Hal ini penting karena banyak objek di sekitar kita, termasuk kemasan produk, tidak berbentuk bangun ruang standar seperti tabung, balok, atau kerucut. Untuk menguji pemanfaatan konsep integral tersebut, kami memilih botol Vaseline Healthy Bright sebagai objek penelitian. Botol ini dipilih karena bentuknya melengkung dan simetris sehingga cocok direpresentasikan sebagai benda putar dan volumenya dapat dihitung dengan metode integral. Melalui penelitian ini, kami ingin melihat bagaimana integral digunakan untuk menentukan volume benda putar dengan cara memutar kurva terhadap sumbu X, serta bagaimana hasil perhitungannya jika dibandingkan dengan volume nyata dari botol tersebut. Baik, Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan kepada beberapa rumusan masalah berikut. Yang pertama adalah bagaimana mempresentasikan bentuk botol Vaseline Healthy Bright sebagai fungsi matematika yang dapat digunakan untuk menghitung volume dengan integral volume metode cakram. Yang kedua adalah bagaimana proses menghitung volume botol tersebut melalui konsep integral, khususnya dengan pendekatan volume benda putar berdasarkan fungsi radius terhadap tinggi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana hasil estimasi volume menggunakan integral jika dibandingkan dengan hasil pengukuran langsung menggunakan cairan. Lalu yang terakhir, apakah terdapat selisih antara volume hasil perhitungan matematis dan volume hasil eksperimen? Jika ada, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut? Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merepresentasikan bentuk botol Vaseline Healthy Bright 100 ml ke dalam model fungsi matematika yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan volume menggunakan metode integral. Yang kedua, menjelaskan dan menerapkan proses volume botol melalui konsep integral, khususnya dengan pendekatan volume benda putar berdasarkan fungsi radius terhadap tinggi. Yang ketiga, mengestiminasi volume botol menggunakan metode integral dan membandingkannya dengan hasil pengukuran empiris menggunakan cairan untuk mendapatkan nilai volume aktual. Dan yang keempat, menganalisis selisih antara volume hasil perhitungan matematis dan hasil eksperimen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pembahasan perhitungan volume. Dari wadah yang kami gunakan dapat dilihat bahwa wadah tersebut berupa bangun ruang dengan penampang berbentuk elips, dan apabila wadah tersebut diputar minus 90 derajat, maka dapat diperkirakan bahwa bentuk wadah tersebut merupakan elips yang bergerak sepanjang sumbu X. Nah, elips ini bergerak sepanjang sumbu X dengan sumbu semi mayornya berubah sesuai persamaan parabola. Dengan pengukuran yang dilakukan pada wadah tersebut, didapat data bahwa sumbu minor dari alas elips, yakni elips yang paling besar dari wadah tersebut, mempunyai panjang 2,5 cm, sementara sumbu mayornya adalah 5,6 cm. Sementara bentuk elips terkecil, yakni pada di tengah-tengah wadah dengan garis putus-putus tersebut, memiliki keliling 12,5 cm. Sementara itu, tinggi wadah adalah 13,5 cm, tetapi dalam perhitungan volume kali ini
hanya menggunakan 11,2 cm karena cairan yang berada di wadah tersebut hanya memiliki tinggi 11,2 cm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan. Langkah pertama adalah dengan menghitung panjang sumbu sendi mayor yakni A dan panjang sumbu sendi minor yakni B pada elips terbesar, dan elips terbesar ini terletak pada alas wadah. Didapat bahwa nilai A adalah 2,75 cm dan nilai B adalah 1,75 cm. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung panjang sumbu semi mayor dan sumbu semi minor pada elips terkecil, yakni yang terletak pada tengah-tengah tinggi wadah. Kami asumsikan bahwa panjang sumbu semi minor adalah QA dan panjang sumbu semi mayor adalah QB, dengan Q adalah perbandingan antara panjang sumbu dari elips terkecil dan elips terbesar. Dalam menghitung Q ini bisa dihitung melalui keliling elips dengan rumus 2pi akar A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi 2. Didapat dari data sebelumnya bahwa keliling elips yang paling kecil adalah 12,5, sehingga dengan perhitungan tersebut kami dapat nilai Q adalah 0,931, sehingga nilai QA adalah 2,56 cm dan nilai QB adalah 1,16 cm. Baik, melanjutkan dari asumsi kami sebelumnya bahwa wadah adalah bangun ruang dengan penampang elips yang bergerak sepanjang sumbu X dengan sumbu semi mayornya berubah sesuai persamaan parabola fx. Dan fx ini dari perhitungan sebelumnya dapat diketahui mempunyai nilai minimum 6,5, 2,56. 6,5 di sini adalah titik tengah dari tinggi wadah, sementara 2,56 di sini adalah panjang sumbu semi mayor pada elips terkecil, yakni pada titik tengah tinggi wadah. Sehingga didapatkan bahwa fx sama dengan C dikali X dikurang 6,5 pangkat 2 ditambah 2,56. C di sini adalah konstanta yang belum diketahui. Untuk mencari nilai C di sini dapat digunakan titik lain yang dilalui oleh fx, yakni kami pakai di sini adalah 0, 2,75. Angka ini didapat dari panjang sumbu semi mayor pada alas wadah, yakni pada X sama dengan 0. Sehingga dalam perhitungan tersebut didapat bahwa nilai C adalah 4,17 dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga persamaan fx dapat dinyatakan dengan 4,17 dikali 10 pangkat minus 3 dikali X dikurang 6,5 pangkat 2 ditambah 2,56. Dan selanjutnya adalah perhitungan persamaan luas penampang yang berbentuk elips. Rumus elips sesungguhnya adalah A dikali B dikali Pi. Namun agar lebih mudah dalam perhitungan volume, kami modifikasi agar menjadi satu variabel saja, yakni sumbu semi mayor yakni A. Dalam perbandingan A banding B sama dengan 11 banding 5, didapat bahwa nilai B adalah 5/11 dikali A. Sehingga luas elips dapat dinyatakan dengan persamaan 5/11 Pi dikali A kuadrat. Baik, langkah terakhir dalam pembahasan adalah menghitung taksiran nilai volume total. Volume total di sini dapat diperoleh dengan perkalian L dikali partisi. Partisi di sini kami ambil dengan dimensi sumbu X, sehingga volume dapat diperoleh dari perkalian persamaan luas penampang dikali delta X. Luas penampang di sini adalah 5/11 Pi A kuadrat. A di sini bernilai sama dengan Fx sama dengan Y, sehingga persamaan volume dapat diperoleh dengan persamaan yang sudah ditulis pada baris ketiga. Terlalu panjang apabila saya membacakannya. Dan volume dapat ditaksir melalui integral dari 0 sampai 11,2 karena 0 di sini merupakan alas wadah, sementara 11,2 adalah tinggi dari wadah yang berisi cairan. Cairannya setinggi 11,2. Dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa volume total adalah 108,73 ml. Sementara itu, persamaan volume dengan cairan dengan ketinggian H dapat diperoleh
dapat diperoleh dengan persamaan sesuai baris keempat dengan mengganti 11,2 menjadi H. Sehingga volume cairan pada ketinggian H pada wadah tersebut adalah integral dari 0 sampai H dari 5/11 Pi dikali 4,17 dikali 10 pangkat minus 3 dikali H kurang 6,5 kuadrat ditambah 2,56 dan persamaan tersebut dikuadratkan DH. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi walaupun kita telah menghitung volume menggunakan kalkulus 2, namun tetap ada galatnya. Ada dua tipe galat di proyek mini ini. Yang pertama adalah galat kesalahan manusia atau human error, dan yang kedua adalah galat mengenai asumsi. Galat mengenai human error ada di poin pertama, dan yang mengenai asumsi ada di poin kedua dan poin ketiga. Jadi di poin pertama ada human error saat mencari volume menggunakan air. Nah, ini pada saat kita mengisi air ke botol vaselinnya dan menghitung total volume vaselinnya pada tinggi tertentu menggunakan air, kita mendapatkan volume tersebut 105 mili, dan itu bisa salah karena bisa ada reading error ketika dituang dan dicari volumenya, atau pada saat mencari tingginya juga bisa salah karena tidak akurat. Itu human error. Dan yang poin kedua adalah cekungan di bawah botol yang mengurangi volume. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa tidak ada cekungan di bawah botol. Sebenarnya kalau misalnya dilihat botol vaselinnya, ada cekungan di bawahnya yang dapat mengurangi volume, tetapi kita mengasumsikan itu tiada, seperti di sketsa slide tersebut. Dan yang ketiga adalah fungsi yang didapatkan tidak terlalu akurat. Ini asumsi terakhir, yaitu ada fungsi di kiri dan kanan yang mirip dengan parabola, namun itu sebenarnya bukan parabola. Kita tidak tahu fungsi tersebut itu fungsi apa, namun kita asumsikan sebagai parabola atau ax kuadrat plus bx plus c. Padahal pada aslinya kita tidak tahu itu rumusnya apa, karena kita asumsikan itu parabola karena tidak linear dan mirip dengan fungsi kuadratik. Baik, untuk kesimpulannya, kami dapat menyimpulkan bahwa bentuk botol model vaselin berhasil kami modelkan menggunakan fungsi kuadrat sehingga bisa dihitung volumenya dengan metode integral. Dari perhitungan integral kami mendapat estimasi volume sebesar 108,73 ml. Sedangkan hasil pengukuran yang langsung menggunakan air adalah 105 ml. Perbedaan sekitar 3,55% ini masih sangat wajar karena ada yang kedapatan pengukuran, perbedaan ketebalan botol, serta penyederhanaan bentuk dalam model matematika. Secara keseluruhan, metode integral terbukti efektif untuk mengestimasi volume benda yang bentuknya tidak beraturan dan bisa digunakan untuk menghitung volume pada berbagai ketinggian tertentu. Dan cukup sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.